Kita sudah mendapatkan semua bahan materialnya. Baiklah, kalau begitu biar aku lihat. Luar biasa, semua bahan-bahannya ada di sini. Aku seharusnya bisa membuat cetakan dari alat penggilingku dengan ini. Tolong terus lanjutkan untuk tugas kalian yang berikutnya. Teks kunonya jadi semakin panjang. Sekarang kalian harus mengumpulkan bagian terpenting dari alat penggilingnya, yaitu batu gerinda. Dan juga batu permata untuk cincinnya. Bahan apa yang kau perlukan untuk membuat batu gerinda ini? Di teks kuno ini mengatakan kita perlu mengumpulkan batu berlian yang dibawa oleh golem berkilau. Aku perlu 3 secara total jumlahnya. 3, kenapa sebanyak itu? Hanya batu berlian yang dapat memahat batu berlian lain. Daftar questku telah diupdate, sepertinya quest kita belum berakhir. Aku sudah melihat bahan material yang diperlukan ini sebelumnya. Kurasa kita akan kembali ke tambang perhiasan tadi. Ya, mau bagaimana lagi? Ayo kita kembali ke sana. 1 jam kemudian. Aku tidak melihat adanya golem. Tidak mungkin, seharusnya mereka muncul di area instan begini ketika subquestnya dimulai. Tapi aku tidak melihat golem sama sekali. Kau benar, Koharu. Mungkin ada suatu persyaratan untuk bisa melanjutkan quest ini. Ide bagus. Ada masalah apa, Lisbeth? Ada beberapa bagian teks kunonya yang telah pudar. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya, agar membuat tulisannya bisa terbaca lagi? Mungkin kita coba untuk menafsirkannya. Apakah itu skill yang salah satu dari kita punya? Kurasa kita memerlukan bantuan dari seorang profesional, Eiji Kirito. Terima kasih karena kalian selalu berbisnis denganku. Kami di sini hanya ingin membeli info dari Argo. Bisa nggak sih kau nggak terlihat jengkel saat mengucapkan itu padaku? Memangnya kenapa nggak boleh jengkel? Kau akan menipu kami dengan menguras duit kami kalau kau punya kesempatan? Ayolah, itu yang disebut sebagai penetapan harga secara adil. Aku hanya berusaha bersikap masuk akal di sini. Sungguh, jangan terlihat meragukanku. Ya, mungkin aku terlalu berlebihan karena sudah menipu kalian. Tapi itu kan bisnis. Dan tunggu, jika kalian ada di gua ini, kalian pasti sudah mengambil subquest itu. Seperti yang kalian tahu, bukan cuma aku yang akan membuat kalian merasa tertipu. Kalian harus membayar biaya informasi padaku terlebih dahulu. Grup party membayar Argo. Baiklah, beginilah kesepakatannya. Bagaimana kita bisa memperbaiki teksnya? Dengan skill tukang kayu, tidak ada NPC yang bisa melakukannya. Jadi kalian harus memperbaikinya di toko player. Setelah teksnya diperbaiki, bakal ada pintu rahasia yang muncul di area jalan buntu yang mencurigakan. Kalian harus menyentuhnya dan tidak perlu mencarinya. Satu hal terakhir, di pertengahan jalan bakal ada pengecekan skill. Tapi kalian tidak perlu mengkhawatirkan itu. Ada hal yang lebih penting, ada monster yang bakal mengejutkan seluruh tim penyerang. Oh, bukan apa-apa. Cuma itu tips yang aku punya untuk kalian. Sekarang ke sana dan lakukan yang terbaik. Jadi, bagaimana kalau kita mencari toko player berikutnya? Apa kalian berniat untuk membatalkan quest ini? Apa yang akan terjadi jika kita berhenti di tengah jalan? Kurasa perasaan bapak tua itu akan menjadi sia-sia pada akhirnya. Istrinya tidak akan pernah mendapatkan cincin pernikahannya dan mereka berdua hanya akan... hentikan itu, kau hanya membuatku terdengar seperti monster yang tidak punya hati. Bukan itu tujuanku. Kita sudah selesai membicarakan ini. Ayo. Maaf, tapi aku tidak bisa menurunkan hargaku lebih murah lagi. Kalau begitu kami akan mengurus bisnis ini ke tempat lain. Dengar, beginilah caraku untuk menghasilkan nafkah. Begitukah? Oh, kalian pasti anggota party yang suka tawar-menawar.
Maaf, tapi semua orang di sini sudah menetapkan harga tetap. Dan itu berlaku sama dengan toko player lain kemanapun kalian pergi. Itu namanya harga tetap. Hei, jangan membuat kami terdengar seperti hal yang buruk. Kebanyakan player sudah menetapkan harga seperti itu. Kelihatannya kita memang harus membayar seperti yang mereka minta. Seharusnya kita mendapatkan hadiah dengan melakukan quest ini, tapi kita malah buntung karena duit kita terkuras karena harus membayar lebih. Ini bukan salah kalian, seharusnya aku tidak menerima permintaan tanpa melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam kasusku, aku hanya melakukan subquest yang melibatkan skill pandai besi. Jadi aku berharap untuk mendapatkan skill bonus jika aku beruntung. Berbeda dengan kalian berdua, iya kan? Ada beberapa subquest yang sebaiknya kalian tidak perlu lakukan. Seharusnya aku tidak mengajak kalian begitu saja. Sungguh ini bukan salahmu. Kau tahu, aku sangat bersimpati dengan perasaan bapak tua itu. Aku terlalu bersenang-senang menghabiskan waktu dengan Eiji Kirito, dan ini semua membawa kebahagiaan padaku. Tapi terkadang ketika aku kesepian, aku jadi mulai berpikir, berapa lama kebahagiaan kami akan terus berlangsung. Oh bukan, ini bukan salahmu sama sekali, Eiji Kirito. Aku tidak bisa meminta lebih padamu, Eiji Kirito, tapi bagaimana ya seharusnya aku mengucapkannya? Aku hanya merasa sedikit takut, tapi perlu beberapa waktu untukku agar rasa takut itu pudar. Di saat seperti itu, aku merasa membutuhkan bukti yang kuat untuk membuktikan cinta kami. Suatu benda yang bisa aku lihat untuk membuatku percaya atas hubungan cinta kami lagi. Iya, tapi itu juga membuatku berpikir mungkin tidak masalah kalau kami tidak punya bukti atas cinta kami seperti itu. Ketika Silika membicarakan mengenai perjalanan untuk membuktikan cinta kami, aku jadi merasa itulah yang seharusnya aku cari. Bapak tua itu menyesal karena tidak bisa memberikan istrinya hadiah cincin pernikahan. Karena itulah dia berusaha keras untuk menghadapi masalahnya sekarang. Aku ingin melakukan itu juga, tapi dalam wujud lain, seperti ketika kami melakukan perjalanan yang membuat kami tidak memerlukan cincin pada akhirnya. Eiji Kirito. Maaf. Ayo kita bayar saja biayanya dan terus lanjut. Tapi, tadi kau bilang apa Koharu? Ini adalah perjalanan untuk membuktikan cinta kalian, bukan? Iya, tapi kau berniat menyerah akan cintamu pada Eiji Kirito semudah itu, Koharu? Tidak, tentu saja tidak. Kalau begitu, ayo kita terus lanjut, walaupun kalian bakal kehilangan sesuatu pada akhirnya. Oke, akan aku lihat ini sampai akhir. Grup party membayar player pengrajin untuk memperbaiki teks kuno. Aku menemukan pintu rahasianya. Seperti suatu tempat di mana field boss biasanya bakalan muncul. Di sana, nama bosnya adalah Golem Berkilau. Tetap waspada, oke? Golemnya tidak menyadari kehadiran kita sama sekali. Sepertinya golemnya mengabaikan kita. Dia sedang menggali batu biji dan memakannya. Coba kita serang dia. Kita tidak bisa melukainya sama sekali. Dia bahkan sepertinya tidak terganggu dengan kehadiran kita yang menyerangnya. Apa dia menolak untuk bertarung melawan kita? Aku tidak terlalu yakin. Bagaimana kalau kita membeli petunjuk lain? Aku akan memotret gambar dengan kristal perekam dan mengirimkannya pada Argo. Jadi keluar duit lagi deh. Duit kita bakalan terkuras habis nih. Aku merasa jadi tidak berdaya. Wow, itu respon yang sangat cepat. Sepertinya Argo sudah menuliskan apa yang dia persiapkan pada kita. Jadi dia sudah menebak kalau kita bakalan tersendat melakukan quest ini. Grup party berhati-hati membaca buku panduan Argo dan bersiap untuk bertarung. Oke, ayo kita lanjutkan sekali lagi. Golem itu tidak akan melihat kita sebagai musuh kecuali kita bisa memberikan dampak serangan padanya. Sampai dia perlahan-lahan menyerang kita balik ketika kita melukainya.
Kita harus memaksanya mengeluarkan tenaganya secara penuh dan membawanya ke area dengan suatu mekanik, lalu membuatnya menyerang kita, mengarahkannya hingga mati. Senjata tumpul kelihatannya efektif di sini, jadi aku akan memberikan dampak serangan besar pada golem itu. Kalian berdua coba alihkan perhatiannya dan arahkan golemnya ke arah kalian. Mengerti? Ayo. Aku berhasil untuk memberikan dampak serangan pada golem itu. Dia melaju terlalu cepat. Dia menyerang dalam area jangka luas. Kau harus terus menyerangnya, Lisbeth. Aku tidak bisa kalau seperti ini. Eiji Kirito berdiri di depan golem itu untuk memancingnya, menyerangnya. Tapi entah bagaimana, Eiji Kirito berhasil menghindari serangan golem itu. Gerakan cepat golem itu menyebabkannya terbentuk arah bebatuan. Terima kasih. Golemnya akan menyerang secara penuh. Coba alihkan perhatiannya. Eiji Kirito melihat di mana arah mekanismenya. Ada tembok bebatuan yang dipenuhi dengan duri dari biji berlian yang mentah. Eiji Kirito, aku tidak bisa menahan serangan golem itu lagi. Ganti denganku. Eiji Kirito mengarahkan golem itu ke lokasi di mana mekanismenya aktif. Tapi golem itu tidak melancarkan serangannya. Mungkin dia hanya akan menyerang kita jika berganti dengan target yang jaraknya jauh. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Lisbeth melempar tongkat pemukulnya dan menghancurkan golem itu langsung tepat ke arah wajahnya. Golem itu melancarkan serangan balik ke arah Lisbeth. Tunggu, peralatanku jadi terasa sangat berat. Golem itu mulai menghantam ke arah duri-duri mentahan batu berlian, menyebabkannya hancur berkeping-keping dan menghancurkan dirinya sendiri. Kita berhasil, kita mengalahkan golem itu. Nah, itu baru ahli tongkat pemukul kita, Lisbeth. Dia luar biasa bisa melakukan hal yang tidak terduga seperti itu. Terima kasih, terus puji aku kalian berdua. Haha, oke. Sekarang ayo kita bawa bahan material ini ke bapak tua itu.